Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namanya Jaka. Ia adalah siswa berbakat di sekolah menengah atas, tinggal di desa yang terletak di perbukitan yang indah jauh dari kota. Laki-laki berparas tampan yang membuat semua wanita akan tergoda dengan ketampanannya. Bakatnya dalam seni lukis membuatnya menjadi bintang di kalangan di sekolah. Banyak wanita yang mencoba menggodanya, untuk sekedar mengobrol, mengajak jalan, mengajak makan dan sebagainya. Namun ia menolaknya dengan halus dan sopan. Namun ada salah satu yang menurut Jaka terus menggodanya. Sebut saja namanya Ibu Mala. Usianya sekitar 37 tahun. Bertubuh seksi dan padat. Meskipun sudah berusia 37 tahun namun masih terlihat cantik dan muda. Waktu itu sedang jam istirahat. Jaka masih di dalam kelas dengan buku dan lukisannya. Jaka, mengapa kamu masih di dalam kelas? Kenapa tidak ke kantin? Ini kan sudah jamnya istirahat. Jaka menoleh dan tersenyum kepada Bu Mala. Tidak Bu, Jaka sedang malas ke kantin. Kamu sudah makan? Sudah, baru saja selesai. Kebetulan waktu itu kelas memang sedang kosong. Hanya Jaka dan Bu Mala yang ada di dalam kelas itu. Bu Mala duduk di samping Jaka. Lukisanmu indah sekali. Ibu suka. Bu Mala memegang tangan Jaka dengan lembut. Jaka hanya terdiam, tak menghiraukan tangan Bu Mala yang memegang tangan Jaka. Ia menoleh ke arah Bu Mala. Bu Mala tersenyum genit. Tidak apa-apa, ini untuk kamu. Kamu tidak usah grogi. Tatapan Bu Mala begitu tajam dan dalam. Jaka hanya tersenyum. Ibu bisa aja. Saat itu jantung Jaka berdebar begitu kencang. Hatinya dak-dikduk tak beraturan. Ia kaget dan tak percaya dengan Bu Mala saat itu. Tak lama bel masuk kelas berbunyi. Bu Mala langsung kembali ke tempat duduknya. Saat itu ketika pulang sekolah, tiba-tiba Bu Mala berhenti di depan Jaka. Jaka, kamu mau pulang? Iya Bu. Ya sudah, ayo ikut sama ibu. Tapi Bu, sudah, ayo cepat naik. Rumah kamu kan searah dengan rumah ibu. Sore itu Jaka pulang bersama Bu Mala. Begitu sampai di rumah, terima kasih Bu sudah mengantar Jaka pulang. Sama-sama Jaka. Kamu jangan grogi begitu, santai saja. Kemudian Jaka masuk ke dalam rumah. Ia menyadari bahwa hubungan Jaka dan Bu Mala seolah sudah masuk ke dalam hatinya. Ada perasaan yang mulai tumbuh di hati Jaka. Begitupun dengan Bu Mala yang menyukai Jaka. Ia mencoba menepis pikiran itu. Pikiran yang membuat Jaka gelisah dan merindukan Bu Mala. Singkat cerita, waktu itu setelah pulang sekolah, Bu Mala menghampiri Jaka dan meminta Jaka untuk melukiskan sesuatu di rumahnya. Jaka, ibu minta tolong lukiskan sesuatu untuk ibu pajang di rumah ibu. Kamu mau kan? Boleh, dengan senang hati. Ya sudah, ayo naik. Tapi Bu, tidak apa-apa, di rumah ibu sepi, tidak ada siapa-siapa. Bu Mala menarik tangan Jaka sambil mengedipkan matanya.
Jaka terpana dan tergoda oleh tatapan Bu Mala saat itu. Ya sudah ayo Bu. Nah gitu dong. Setelah sampai di rumah, kamu tunggu di sini. Ibu akan ambilkan kanvas dan minyak catnya. Iya Bu. Jaka duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Menunggu Bu Mala mengambil kanvas dan cat minyak serta peralatan untuk Jaka melukis. Sore itu Bu Mala mengenakan pakaian daster pendek berwarna merah dan ketat. Ini Jaka alat-alatnya, kanvas dan cat minyak. Jaka kaget ketika melihat Bu Mala yang seksi. Matanya terus melihat ke arah gunung kembar Bu Mala yang besar dan padat. Bu Mala menyadari tatapan Jaka yang terus melihat ke arah dua gunung kembarnya. Bu Mala tersenyum kepada Jaka. Sudah jangan dipandang terus, nanti ibu kasih jika kamu mau. Sontak Jaka kaget. Jaka hanya melemparkan senyum. Sore itu Jaka sibuk melukis. Setelah selesai melukis, Jaka duduk di sofa ruang tamu. Kamu sudah melukisnya? Sudah Bu. Lukisan kamu bagus juga. Kamu pintar melukis ya. Kemudian Bu Mala duduk di samping Jaka. Tiba-tiba sore itu hujan turun begitu deras. Udara sore itu begitu dingin. Kemudian Bu Mala memegang tangan Jaka. Entah ada perasaan dari mana. Akhirnya Bu Mala melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan bersama Jaka. Namun di balik itu Bu Mala merasa puas dan bahagia. Karena Jaka mengerti apa yang Bu Mala inginkan. Ia merasa senang dengan permainan Jaka yang kuat dan tahan lama. Ia pintar sekali membuat Bu Mala lemas dan merasa ketagihan. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.